Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Food Channel. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan daripada subscriber kita di sini ya, di channel ini tentunya ya teman-teman, yang bertanya, Bang, gimana sih caranya menstabilkan usaha kita ya, usaha tentunya di usaha kuliner atau tepatnya di usaha nasi goreng ini, Bang. Karena saya itu pasang surut, Bang, kadang rame, kadang juga sepi dan sangat sepi ya teman-teman ya. Baik, saya akan menjawab itu semua. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini, dan pastikan kalian sudah menekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video jika saya itu mengupload video-video terbaru di channel ini tentunya teman-teman. Baik, untuk usaha yang sepi, ya kadang sepi, kadang rame, itu hal yang lumrah teman-teman. Namanya juga kita usaha berdagang. Ya tentunya itu ada ramenya, ada sepinya. Tapi ada juga memang tips dan triknya untuk agar usaha kita itu tetap stabil. Karena tidak sedikit orang yang mengalami kebangkrutan dalam menjalankan suatu usaha, tentunya seperti usaha kuliner. Karena banyaknya persaingan dan juga banyaknya terbitnya usaha-usaha baru yang mungkin lebih kekinian dan juga mungkin lebih lebih membuat customer kita itu puas atas pelayanannya. Nah, yang pertama, tipsnya yang pertama itu adalah kita harus ramah kepada pembeli. Itu kunci utama di dalam kita membuka suatu usaha. Ini berlaku untuk semua jenis usaha. Kalau yang ini ya teman-teman, untuk kita harus tetap ramah tentunya pada pelanggan kita. Karena apa? Jika pelanggan kita itu merasa puas dan juga merasa dihormati, disapa, dan merasa dihargai, walaupun nantinya ada kesalahan-kesalahan kita sedikit, pasti mereka masih bisa memaklumi apa sih kekurangan kita. Karena ada kelebihan kita tentang servis kita tersebut teman-teman ya. Itu sangatlah penting dan sangatlah harus diperhatikan untuk kita-kita ini yang memulai usaha ya teman-teman. Itu harus diperhatikan. Dan yang kedua, jangan pernah atau jangan sering-sering menaikkan harga teman-teman ya, karena itu akan membuat pelanggan-pelanggan kita tuh merasa gimana sih kok sebentar-sebentar naik harganya ya, sebentar-sebentar berubah lagi harganya. Kan masih banyak tuh di sana yang lebih murah dan juga kualitasnya sama ya, atau mungkin makanannya sama. Karena kita ini membicarakan tentang usaha kuliner ya teman-teman, khususnya nasi goreng ini. Boleh-boleh saja kalau kalian itu mau menaikkan harga, tapi jangan sering-sering, dan juga harus ada didasari dengan alasan-alasan yang memang masuk di akal pembeli kita teman-teman. Seperti misalkan kalian harus menjelaskan, saya menaikkan harga daripada nasi goreng ini atau makanan ini karena bahan pokoknya juga naik ya teman-teman. Seperti itu harus, pokoknya kalian itu bisa menjelaskan kepada customer kalian atau customer kita atau pelanggan kita alasan kita itu menaikkan harga-harga dagangan kita, karena memang sudah dari sononya, tentunya dari bahan pokoknya yang memang sudah naik. Seperti kalau nasi goreng, mungkin harga telur sedang naik, harga sayuran sedang naik, harga beras sedang naik, minyak goreng juga sedang naik. Kalian bisa jelaskan itu kepada customer kalian atau pelanggan-pelanggan kalian. Insya Allah dengan cara penyampaian kita yang baik, itu akan bisa dimaklumi. Beda hal, beda cerita kalau baru 1 minggu naik lagi, baru 1 minggu naik lagi. Jangan seperti itu teman-teman ya. Kalau bisa, kalau memang masih bisa kalian tangani, jangan dinaikkan, atau mungkin bisa kalian itu kurangi sedikit mungkin porsinya dari sebelumnya. Yang jelas
yang diperhatikan sebetulnya untuk kita ini penjual makanan itu selain kualitas adalah ya harga teman-teman, tentunya kalau buat kita yang berada di Indonesia. Nah, itu tips berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya lagi apa Bang? Ada lagi ini teman-teman ya. Ini ada hubungannya dengan kelangsungan usaha kita dan ada hubungannya dengan akhirat teman-teman. Sering-seringlah bersedekah kalau kalian itu berdagang ya teman-teman. Contoh seperti ini, misalkan kalian itu setiap malam Jumat ya mengeluarkan beberapa porsi untuk kalian bagikan, kalian sedekahkan untuk teman-teman kita. Saya rasa di agama manapun itu mengajarkan untuk berbagi teman-teman. Insya Allah usaha kalian itu akan tetap rame karena berkat dari doa-doa orang-orang yang kalian beri itu teman-temannya. Yang jelas kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang ya pasti orang tersebut senang, dan tanpa dia sadari, tanpa dia kita minta-minta, pasti orang tersebut mendoakan akan kelangsungan usaha-usaha kita itu tentunya teman-teman ya. Tapi selebihnya itu kalian pasrahkan kepada Tuhan ya, banyak-banyak berdoa semoga usaha kita tetap stabil. Yang jelas kalian harus melakukan tadi step by stepnya ya teman-teman. Kalian harus ramah sama pelanggan ya teman-teman. Jangan agak cetus kalau dengan pelanggan, karena walaupun seenak apapun makanan kalian, kalau kalian cara mengservis pelanggan kalian kurang baik, maka dari itu mereka nanti akan meninggalkan kita teman-teman, karena yang jualan bukan kita saja, tentunya servis itu yang utama. Nah, itu tadi yang pertama ya teman-teman. Yang kedua mengenai harga kalau bisa jangan sering-sering, sebentar-sebentar naik, sebentar-sebentar naik ya teman-teman. Dan ini yang ketiga adalah sering-seringlah bersedekah ya, karena siapapun yang bersedekah insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan digantikan seperti itu ya, seperti yang kita percayai semua ya. Kita percaya semua bagi umat-umat yang beragama tentunya teman-temannya, baik itu agama Islam maupun agama lain, tentunya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian itu tidak mau turun naik lagi ya teman-teman, kalian nggak usah dagang deh. Kalau misalkan nggak mau turun naik omsetnya, kalau namanya memang dagang ya seperti itu. Tapi untuk menstabilkan ya itu tadi caranya teman-teman, yang insya Allah itu akan stabil ya. Misalkan kita habis, kalau kayak saya nih jualan nasi goreng, misalkan habis dalam satu malam 8 kilo, insya Allah akan stabil segitu terus. Walaupun naik ya naik sedikit, kalaupun turun juga sedikit, seperti itu wajar lah ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita yang galau karena usahanya itu merosot tentunya teman-teman ya. Dari saya itu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Food Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya.